فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan halaman 33. Qala al-mu'allif faqahullahu ta'ala wa yustafadu min hadhil ayati aidan, dan diambil faidah dari ayat ini juga anna man aujaba nafsahu ala fi'li ta'ah, bahwasanya orang yang mewajibkan dirinya untuk mengerjakan suatu ketaatan, ini biasanya masalah apa ya? Nazar itu ya biasanya. Yalzamuhul wafa'u bih, dia wajib menunaikannya karena sudah mewajibkan diri sendiri. Baik. Qala al-Alamatul Qurtubi rahimahullah, hadhil ayat ini tujibu ala kulli, mewajibkan atas setiap orang, man alzama nafsah, yang mewajibkan dirinya sendiri, amalan fihi ta'ah, amalan yang di dalamnya ada ketaatan, ayyafiya biha, untuk menunaikannya. Mengatakan, insya Allah besok saya akan sholat duha. Asal dari sholat duha adalah mustahab. Tapi kalau polanya pola nadar, ya jadi wajib. Tapi kalau sekedar niat-niat saja, insya Allah besok misalkan ini tidak wajib. Baik, kembali ke niat. Niat dia mengharuskan diri atau sekedar ingin saja. Saya ingin besok begini misalkan. Ini kembali ke niat. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Fahadhil ayat itabun liman yukhalifu amaluhu qawlan. Maka ayat ini sebagai kritikan terhadap orang yang amalannya menyelisihi ucapannya. Qala Imam At-Tabari rahimahullah tentang ayat lima taqulun al-qaul, kenapa kalian mengucapkan perkataan alladzi la tusaddiqunahu bil amal, yang tidak kalian benarkan dengan amalan, yaitu tidak kalian buktikan dengan amalan. Ka'amalikum mukhalifatan aqwalakum. Ini pakai fa. Fa'amalukum mukhalifatun aqwalakum. Maka amalan-amalan kalian itu menyelisihi perkataan-perkataan kalian. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah qauluhu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ingkarun ala man ya'idu idah. Ini pengingkaran terhadap orang yang ya'idu, yaitu menjanjikan. Wa'ada ya'idu idah, suatu janji. Jangan ditasjid ya dalnya, tapi dalnya di fathah biasa tanpa tasjid. Idah, ya'idu idatan, yaitu wa'dan, menjanjikan suatu janji. Au yaqulu qawlan, atau mengucapkan suatu perkataan la yafi bih, yang tidak menunaikannya, yang dia tidak menunaikannya. Baik. Berarti kalau kita sudah terlanjur janji pada istri, nanti saya belikanlah emas 2 gram, ya sudah, berarti wajib ditunaikan. Tapi kalau kita sudah bilang insya Allah, tahu-tahu tidak mampu, atau tahu-tahu lupa, atau tahu-tahu berhalangan, maka ini dimaafkan. Baik. Tapi kalau dia mampu, ya mampu tapi lupa, ya diingatkan, boleh ditarget. Tapi masalah wajib, hukum asalnya wajib kalau sudah berjanji. Kalau tidak janji, ya tak masalah. Walihada, dan dengan ini istadalla bihadhil ayat, maka dari itu berdalilkanlah dengan ayat Al-Karimah, ayat yang mulia ini, fa'ilnya belakangan. Man zahaba min ulama'is salaf, ya ulama salaf yang bermadhab, berpendapat ila annahu yajibul wafa'i bil wa'di mutlaqan, janji secara mutlak itu wajib ditunaikan.
Sawaun, sama saja, tarattaba alaihi ghurmun lil mau'id amla. Sama saja apakah lil mau'ud yang dijanjikan itu akan mendatangkan ghurm. Ghurm itu kerugian atau tidak. Kalau sudah janji harus ditunaikan. Walaupun mungkin merugikan diri sendiri. Nanti kalau saya berjaya menjual 10 ekor kerbau, rumah ini jadi milikmu. Nah, kalau ternyata berhasil menjual 10 ekor kerbau, ya sudah, berikan rumah itu kepada orang yang dijanjikan. Walaupun rugi juga ya, rumah sekarang harga berapa? Ya salah sendiri, dulu janji-janji. Walaupun merugikan diri sendiri, wajib ditunaikan. Kalau sudah terpenuhi apa yang dia janjikan, yang menjadi sebab janjinya tadi. Wahtaju aidan minas sunnah, mereka juga berdalilkan dengan hadis dari sunnah bima sabata fis sahihain, dengan apa yang telah pasti dalam Sahih Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafiqi salas, tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzab, jika berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khan, dan apabila dipercaya dia malah berkhianat. Baik. Ma'ruf hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fil hadisil akhar fi sahih, dalam hadis yang lain dalam kitab sahih juga, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisah. Ada 4 karakter yang barang siapa 4 karakter itu ada pada diri seseorang, berarti dia adalah munafik yang murni. Al-khilaf, apa makna munafik murni? Ini dibahas di dalam syarah Sahih Bukhari. Wa man kana fihi wahidatun minhun, barang siapa di dalam dirinya ada salah satu dari 4 karakter tadi, kana fihi khoslatun min nifaq, maka di dalam dirinya ada suatu karakter dari kemunafikan, hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya. Baik, riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Fa dzakara minhum, menyebutkan di antaranya adalah ikhlafal wa'd, menyelisihi janji. Gimana kalau seorang suami berjanji kepada istrinya setelah selesai kawin, abang berjanji nanti kalau sudah sukses abang tidak akan menambah istri. Tahu-tahu setelah sukses malah apa? Kawin lagi, tapi istri pertama dicerai. Ini menyelisih janji enggak ya? Menyelisih janji enggak ya? Sih enggak nambah istri, tapi ya kejam buang istri pertama yang sudah menyertai dalam suka dan duka. Ini jahat sih ya, jahat sebenarnya. Manusia banyak akal, banyak tipu daya. Enggak nambah tapi apa? Tukar. Ini kasihan. Baik, selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wal multazamu ala qismain. Sesuatu yang bersifat wajib, bersifat mengharuskan itu terbagi menjadi 2. Ahaduhuma, yang pertama an-nadar, yaitu nadar. Nadar mewajibkan diri sendiri untuk menjalankan suatu perkara yang hukum asalnya tidak wajib. Ini makna diantara yang disebutkan oleh Al-Qurtubi. Wa huwa ala qismain. Dan nadar ini terbagi menjadi 2. Nadru taqarrubin, nadar untuk taqarrub, berisi pendekatan diri kepada Allah mubtada'an, sejak awal tanpa membuat syarat kalau begini akan begini, tak ada kalau-kalau. Baik, kaqauli, seperti ucapan apa? Lillahi alayya shalah, Allah memiliki hak yang wajib saya tunaikan, yaitu berupa salat, wa shaum, puasa, wa shadaqah, sedekah, wa nahwuh, dan yang semacam itu minal qurab, berupa pendekatan-pendekatan diri tanpa membuat syarat apa-apa. Fahadha yalzamul wafa'u bihi ijma'an, ini wajib ditunaikan secara ijma'. Nadar yang tidak muqayyad, tidak diikat dengan keuntungan apa-apa. Yang kedua, wa nadrun makruh, nadar yang bersifat makruh, yang Nabi mengatakan apa? Innama yustakhraju bihi minal bakhil, sesuatu yang dikeluarkan dari orang yang pelit.
Wa huwa ma'ulliqa bi syarat, sesuatu yang digantungkan pada syarat. Raghbatan, karena suatu minat. Kaqauli, seperti ucapan seseorang, in qadima ghaibi fa'alayya shadaqah. Kalau anak saya yang hilang itu, ini contoh aja ya, ghaibi, anggota keluarga yang hilang, itu tiba kembali, maka saya wajib bersedekah. Jadi ada syaratnya untuk sedekah, yaitu Allah mengembalikan anggota keluarga saya yang hilang. Au allaqa au ulliqa bi syartin rahbatan, atau digantungkan dengan suatu syarat yang berupa sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang ditakuti. Kaqaulin, seperti ucapan seseorang, in kafanillahu syarra kadza fa'alayya shadaqah. Jika Allah melindungi saya dari keburukan sesuatu, tergantung apa yang dia sebutkan, keburukan harimau atau keburukan apa, tak tahu, maka saya wajib bersedekah. Faktalafal ulama ubi, para ulama berselisih pendapat tentang nadar yang jenis ini, ada gantungannya atau ada syaratnya ini. Walakin ar-rajih, tetapi yang pendapat terkuat adalah yalzamuhul wafa'u bih, dia wajib menunaikannya. Walaupun mengucapkan tadi adalah makruh, mau ibadah pada Allah tapi dengan syarat Allah memberikan ini dan itu, ini makruh. Tapi kalau sudah dipenuhi oleh Allah, wajib untuk dia menunaikan apa yang dia janjikan. Li'anna fihi fi'lu ta'ah, tetap wajib ditunaikan karena di dalamnya ada pengerjaan ketaatan, yaitu menjalankan ketaatan. Fayajibul wafa'u bih, wajib ditunaikan. Kama ja'a an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa bernadar untuk menaati Allah, hendaknya dia menaatinya. Wa man nadara ayyasiyah fala yasih. Barang siapa bernadar untuk mendurhakai Allah, maka jangan dia mendurhakainya. Jangan mendurhakai Allah. Bernadar apa itu? Kalau saya sembuh, saya akan menyembelih ayam tetangga. Enggak boleh ayam tetangga. Baik, ayam sendiri boleh. Ayam tetangga minta izin dulu. Diriwayatkan oleh Bukhari. Masuk ke halaman 35. Wa umumul ayati hujjatun lana aidan. Keumuman ayat ini juga hujjah untuk kita, argumentasi yang mendukung kita juga. Li'annaha bimutlaqiha, karena ayat ini, ayat kedua dari As-Saff itu secara mutlaknya tatanawalu zamma man qala ma la yaf'aluh, mencakupi celaan terhadap orang yang tidak mengerjakan, orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Ala wajihkan, dalam bentuk apapun, min mutlaqin au muqayyadin bisyarat, berupa ucapan yang mutlak atau ucapan yang diikat dengan suatu syarat. Ya, ayatnya bersifat umum. Maka kalau sudah terlanjur bicara, maka tunaikan apa yang di dalam isi pembicaraan itu selama bukan maksiat. Kalau tidak ya berusaha untuk melakukan kafarah. Wa in kanal maqulu minhu wa'dan, apabila yang diucapkan itu berupa janji, fala yakhlu, maka dia tidak kosong. Ayyakuna manuton bisabab, dia digantungkan, manut yaitu digantungkan pada suatu sebab. Kaqaulih, seperti ucapan seseorang, in tazawwajtu a'antuka bidinar, kalau saya sudah menikah, saya akan membantumu dengan duit 1 dinar. Janji ke temannya misalkan, ini duit saya sedang kumpul-kumpul untuk kawin. Nanti kalau saya sudah kawin, saya janji akan membantumu, memberimu duit 1 dinar. Au ibta'tu hajata kada, atau saya akan ibta', yaitu membeli suatu benda. Hajah kalau orang Yaman mengatakan maksudnya adalah benda. Makta itu kada, aku akan memberikan demikian kepadamu. Aku beli barang sekian, sebagiannya mungkin saya berikan kepadamu. Fahadza lazim, maka ini bersifat wajib kalau sudah janji. Ijma'an minal fuqaha, disepakat dengan kesepakatan dari para ahli fikih.
Fal khulasah, maka kesimpulannya, annal wa'da yajibul wafa'u bih, janji itu wajib ditunaikan ala kulli hal, dalam keadaan apapun, illa li udzur, kecuali karena suatu udzur. Wa qad athna Allah taala alaman saddaqa wa'dah. Allah taala telah menyanjung orang yang membenarkan janjinya. Wa wafa binadrih, boleh wafa, boleh wafa tanpa tasdid, menunaikan nazarnya. Faqal, Allah mengatakan, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan perjanjian mereka jika mereka membuat perjanjian. Wa qala ta'ala, wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'd, dan ingatlah di dalam kitab suci ini, yaitu Ismail, sesungguhnya dia adalah orang yang jujur di dalam janjinya, berjanji akan bersabar di dalam memikul ujian dari Allah Ta'ala untuk disembelih itu. Nah, rujuk kitab Tafsir Al-Qurtubi. Fal khulasah, kesimpulannya, anna hadhil ayat, bahwasanya ayat ini, wa in kanat ala sighatil istifham, walaupun dia berjalan di atas pola pertanyaan, lima taqulun, kenapa kalian? Nah, ada pertanyaan, fa innaha bi ma'nan nahi, tetapi dia mengandungi makna pelarangan. Ai la taqulu ma la taf'alun, jangan kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Qala al-allamah Muhammad Al-Fairuz Abadi rahimahullah, beliau murid dari Ibnul Qayyim, asalnya dari India ya. Tentang ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun wa hadza nahyun, ini adalah suatu pelarangan. La taqulu, jangan kalian mengucapkan itu, mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya. Selesai dari kitab Basair David Tamyiz. Al-balaghatu fi hadhil ayat, ilmu balaghah di dalam ayat ini, istiqmalu istifhami lima li'iradatil ingkar wa taubih, menggunakan pertanyaan lima. Kenapa? Dengan tujuan untuk mengingkari perbuatan tadi. Wa taubih, yaitu mencerca orang yang bertindak semacam itu. Baik. Rujukannya ada dalam kitab yang ana sebutkan di situ. Asani, sisi balaghah yang kedua, al-ityanu bi sighatil istifham, mendatangkan pola pertanyaan li'iradatin nahi, karena ingin melarang. Allah ingin melarang tapi dengan pola pertanyaan. Fa qaulullahi ta'ala lima taquluna ma la taf'alun hadza nahyun la taqulu, seperti ucapan Fairuz Abadi tadi. Selesai dari kitab Basair David Tamyiz. Baik. Pembahasan tafsir ayat kedua selesai, alhamdulillah. Berikutnya habis subuh kan insyaallah. Nah, habis subuh. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.